kata gue, aduh gue dijedor orang dalam nih gitu. Gue dijedor orang luar masih gue bisa tahan pak. Ngerti gak sih lu pak? Ngerti. Cetet tembus 1M. Pertama kali gue 1M di TikTok. Dan itu video kedua? Video kedua. Gokil. Tapi lu dari Bogor maksudnya? Bogor, gue rumah di Bogor. Rumah di Bogor? Bang siapa? Panggil gue Bang Diku. Diku aja. Anjir. Nama gue Dika. Bang Dika. Panggilnya Diku. Diku gara-gara waktu kuliah tuh Dika tuh banyak banget kan nama gue kan. Dapat. Jadi gue ada satu cewek temen gue. Pacar lo? Temen gue. Sekarang? Istri orang sekarang. Terus dia manggil gue Diku mulu, Diku gitu-gitu. Jadi Dikanya aku gitu. Bener, kok tahu sih? Diku langsung dapet gitu. Kalau tapi lu dipanggilnya Bang Dio, tapi gue nggak tahu nama asli lu siapa, Bray. Abrilio, men. Abrilio itu namanya Brilioner. Yes. Tapi di Bogor tinggal udah lama dari kecil berarti. Dari kecil Bogor. Orang Bogor gua. Akang Bio lah Akang Bio boleh, bebas. Yeah. Kita kedatangan Brilioner, tepuk tangan dong. Ini udah mulai. Jadi gue kadang intronya gitu pura-pura nanya dulu, padahal udah tahu. Ngerti gua, boleh. Lanjut. Ngerti ya Bang Brio ya. Bang Brio selamat datang di Studio Kecil Podcast. Podcastnya kecil, isinya gede. Boleh. Iya kan? Jadi emang Studio Kecil Podcast tuh dibangun buat orang-orang yang kayak buat ngasih insight, ngasih ilmu gitu. Emang gue berilmu, men. Nah ini kita kulik sekarang. Mungkin bagi orang-orang kan banyak yang kayak nggak tahu, pengen kayak Bang Brio dong gitu, pengen kayak Bang Bio dong gitu. Tapi Bang Bio, Kang Kang Bio. Ya, apa Bang Diku? Kang Bio ini emang lo asli itu model, dibilangnya apa sih, model, content creator atau apa sih, YouTuber? Lu sempat YouTube juga kan tahun lalu kan? Kok tahu sih, men? BBC. Kok tahu sih? Ya, I know. Shout out for Bang Diku. I did my research. Tapi akhirnya lu nggak aktif lagi YouTube. Awal tahun lah. Doain depan. aja Pak. Ya, karena kan pas yang kemarin tuh maksudnya kagak proper ya gitu, agak ya lighting biasa, kurang lah. Nah, mungkin gue nabung dulu setahun ini. Awal tahun gue gas. Jadi nyewa tempat, kamera proper, timnya proper gitu sih. Iya. Cuma sekarang bisa dibilangnya apa nih? Lo fokusnya content creator atau modeling sih? Konten lah Pak. Konten lah ya? Konten gue lebih dikenal itu sih. Dikenal konten ya? Iya. Tapi model beberapa kali juga kan? Model beberapa kali gitu sih. Ya enak lah, maksudnya kayak kalau content creator tuh kemana-mananya enak gitu, ngerti gak sih Pak? Iya, benar. Lu ngebahas banyak ya, dari ngebahas fashion, ngebahas tren, ngebahas anak-anak yang aneh-aneh gitu ya. Gitu ya. Terakhir tuh gue liat lu bilang mulet apa gimbal ya kan? Gimana fenomena anak-anak Kenapa mulet? ya? Dia ngeliatinnya yang gituan dah. Harusnya yang mana dong yang gue lihat? Bebas sih. Ya gue bikin itu iseng-iseng Pak. Maksudnya kan gue kan serius banget gitu ya. Jadi ya ada iseng-isengnya selipan gitu doang sih. Tapi fenomena anak-anak mulet gimana tuh? Di kalangan remaja. Gue nggak tahu ya, maksud gue pengen ngebanggain gimbal gue aja sih intinya Pak. Gimbal dari lahir kan? Natural enggak, ya? Enggak natural? Bikin. Afro, bikin. Ya, gitu. Dan yang gue lihat kan bocah-bocah mulet, kepelet. Ya udah gue bikin. Gimbal. Bikin mantan gue nyesal. Bikin nyesal anjir. Tapi bener nggak nyesal mantan lo? Banget lah Pak. Ya, serius? Iyalah, gila lu. Cerita dikit dong. Enggak, karena gue pacaran sama ada cewek gue Pak. Mbak boleh nggak? Teh boleh teh? Bahas teh. Karena gue pacaran. Nggak boleh kata teh. Gue pacaran sama mantan gue tuh kan dulu masih zaman sekolah gitu, ngerti gak sih Pak? Jadi ya mana uang gitu kan, nyari susah lah zaman itu, gimana sih? Gitu. Sekarang puji Tuhannya ya ada lah. Jadi ada ya. Ya mungkin nyesel gara-gara itu juga kali ya. Dulu gue nggak bisa. Cewek gue ngeliatin. Ayo lo, teteh marah teh. Jarang ngasih apa-apa lah gue dulu gitu, ngerti ya, gak gitu sih? Ya, paham gue. Tapi gue ngomong soal itu, gue juga pernah, gue bisa nyambung nih Bang, Kang. Jadi dulu tuh mantan gue tuh nuntut gue ini itu. Sedangkan gue anak SMA cuy, kayak gue gak punya duit. Dapat. Iya kan. Terus sekarang ya udah sono lu. Akhirnya sekarang ya, maksudnya cewek tuh nggak pengen nemenin proses cowok ya.
Tergantung Pak, dia nemenin gua sih. Oh gitu? Iya. Gitu. Tapi nggak semua cewek mau ya? Nggak semua cewek mau. Pendapat lu gimana? Realistis nggak sih kalau cewek kayak gitu? Realistis sih Pak. Tapi sebenarnya tergantung sih, maksudnya kalau masih pacar kayaknya kagak lah. Kalau masih pacar segala macam apalagi PDKT gebetan jangan minta-minta deh lu gitu sih kalau di kepala gua ya. Jangan dulu, ibaratnya udah mulai serius, lamar lah ibaratnya udah lamaran atau something. Ibaratnya pacaran udah lama juga oke deh. Misalnya udah bertahun-tahun nih, lu minta ini itu masih oke di kepala gua. Kalau baru minta ini itu, kecuali emang cowok lu Kayak mampus. tajir melintir, Iya, nggak apa-apa bebas. Bener. Kalau cowok lu kerja pinggir, kerja biasa, Lu jangan gua gila. Kerja-kerja pinggir lu tuntutnya beli iPhone 14 gimana? Pro Max lagi Pak. Yang Pro Max Pro lagi Max kan? kalau yang biasa masih oke deh Pro Max. Ada loh, banyak loh. Ngomong soal iPhone, ini agak nggak nyambung dikit sih. Cuman gue baru tahu ternyata tuh ada ini, Bray. Ada tempat sewa iPhone. Buat kalau pacaran pakai iPhone. Iya. Jadi gue tuh, jadi gini. Bisa dibawa cabut nggak Pak? Kalau gue mau nyewa banyak. Bisa dibawa cabut. Mungkin ya. Ninggalin KTP doang sih. Gampang lah ya. Gampang lah itu, ya. boleh aman. Jadi perkara gue tuh waktu itu mau syuting terus butuh properti iPhone, gue sewa. Masa sih Pak? Iya. Di Bogor nggak ada ya Beb? Nggak ada di Bogor, nggak punya. Jadi gue sewa itu kan, karena emang buat syuting. Emang klien spesifik maunya iPhone ini gitu kan. Oh yaudah, gue sewa. Terus gue tanya, kok ada ya orang jual sewa-sewa gini ya? Iya mas, jadi setiap malam minggu anak-anak tuh sebelum nongkrong ke sana dulu. Iya. Gila ya? Iya. Berapa duit Pak? Per hari? 2.000, 3.000 lah sewa. Dan yang nyewa tuh setiap malam minggu tuh bisa di atas 50 orang kali yang nyewa ke sana. Iyalah. Gila ya? Daerah mana itu? Dia di Jaksel lah waktu itu. Oh iya, emang bocah-bocahnya kan Bocah-bocah pasti situ ya, pengen iPhone Pak. iya, Harus gitu. lah. Gitu. Emang harus ya orang kalau nongkrong. Nah ini bakal menyangkut ke nama lu nih Brilioner. Tapi sebelum itu, emang lu kalau nongkrong harus menunjukkan identitas kita pakai iPhone. Bebas, gua nggak peduli Pak kayak gituan. Bebas lah. Balik lagi sih ke diri masing-masing ya, maksudnya gue ya yang nyewa-nyewa juga gua nggak permasalahkan gitu. Tapi maksud gue ngapain, tujuannya apa gitu? Biar dibilang sama temennya, wah lu kaya juga ya gitu. Nyewa Pak. Malu ya? Malu, jangan. Mana kamera yang nyorot gue ini? Nih. Jangan adik-adik iPhone. Maksudnya mendingan pakai iPhone boleh, iPhone 8. Iya. Nyanggupin lu, punya lu gitu, ngerti nggak sih Pak? Bener. iPhone 7 juga kan seenggaknya iPhone. Bener. Dan orang-orang zaman sekarang tuh sekarang lebih memilih untuk gimana caranya gue terlihat kaya, bukan menuju kaya itu, ya nggak sih? Oke bener, banyak. Ya, kayak gitu ya? Banyak Bogor banyak Pak. Lu ada cerita apa kayak gitu? Pernah ada pengalaman sendiri? Apa ya? Minjem sih Pak, minjem ini itu, misalnya mau kemana pinjem ini itu. Maksud gue ya udahlah buat apa gitu kan, ngerti nggak sih lu Iya. Pak? Motor, Vespa Matic, harus pinjam. Misalnya mau ketemu cewek, pinjam dulu Pak yang ini. Mungkin kan kalau kita kan namanya udah sohib, terserah lu gitu kan, boleh gitu. Cuman ya kalau yang misalnya circle-annya juga nggak terlalu deket banget, lu minjemin itu kan kesannya gimana gitu. Kalau gua sama bocahan gua di Bogor sih emang ya udah deket banget gitu, jadi boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja. Iya. Tergantung lu sama lingkup lu gimana. Kalau lu nya ngerasa maksa banget jangan. Kalau menurut lu pinjem sana sini tapi orang lingkup lu support boleh gitu sih Pak. Benar. Oke, berarti kalau orang apa yang kayak dia harus terlihat kaya tapi pada aslinya enggak gitu, sebenarnya malah menyedihkan ya, malah sedih. Sedih lah Pak. Sedih ya. Sedih dong. Mending apa adanya aja nggak sih? Apa adanya aja cukup. Kan lu nggak ngebohongin orang juga jadinya kan? Ya. Nggak ngebohongin cewek. Bener. Bener kan? Gitu. Terus kalau asal nama Brilioner, apakah Akang Brio ini miliarder kah?
di Bogor? Hampir enggak. Hampir tepat sih sebenarnya ini lu amin. Meaningnya Abrilio calon milioner aja sih. Calon milioner. Itu udah dipastikan sih Pak. Karena banyak yang bilang nama doa bagi gue, semoga aja jadi. Nggak ada salahnya nama gue Brilioner Pak. Bener bilioner. Bilioner ya, bilioner apa? Triliuner ya kalau di Indonesia ya? Iya benar. Triliuner ya, wah, ya. Amin. Amin banget Amin. gitu. Tapi udah menyentuh tuh angka-angka itu. Pak, biasa aja. Masih biasa. Biasa aja. Tapi emang apa ya gue sebutnya, apa sih istilahnya? Gaya lo dari karakter yang lu buat ini itu emang ingin menunjukkan lo seorang bilioner kah atau? Kagak. Emang kelihatan bagaimana Pak? Gue begini. Lihat kalung-kalung lo silver, jam tangan lo ya. Gak apa maksudnya ya gue pakai senyaman gue sih, gue suka aja gitu. Maksudnya ya kalau misalnya lu bisa terlihat seperti wah gitu tapi tanpa membebani diri lu, oke banget. Ngerti gak sih lu Pak? Ngerti. Kayak lu bisa colongan-colongan kayak oh ini barang gue dapat murah nih segala macam ya beli gitu. Benar. Yang penting lu kagak maksain, lu kagak punya duit tapi lu paksa beli. Kalau gue sih gitu sih Pak. Maksudnya barang bagus nih, oke. Misalnya murah cuman berapa 500.000, ya udah boleh lah takis. Yang misalnya harga aslinya 3 juta gitu, tapi ini second atau gimana jadi 500.000 gue beri gitu. Bukan barang yang bikin mahal tapi gaya kita ya. Yoi men. Apa ya, kayak kadang lu pakai baju polos-polos bekas aja bisa jadi mahal ya? Iya, karakter semua juga, kepribadian penting banget tuh. Gimana sih caranya men? Kalau gua kan kurang gini, gendut, apa segala macem. Kasih tau gue dong. Pak, nggak ada ngomong gitu lah Pak di studio kecil ini Pak. Iya, takut juga sih sama gue. Enggak, maksudnya kalau orang yang kayak wah gue gemuk pakai apa aja jelek nih, gue harus pakai gimana sih bang gitu? Pede dulu sih Pak. Pertama pede. Pede pertama, maksudnya gue cuek aja. Kayak lu diciptain satu doang di dunia ini men, gak ada yang sama kayak lu. Kenapa lu harus malu? Kenapa harus takut ya nggak sih? Lu cari ke belahan dunia manapun juga nggak ada yang kayak gue gitu, ngerti nggak? Jadi pede aja, bangga dengan diri lu, the best lah gitu. Tepuk tangan dong, ini gokil. Bang Bio, Apalagi terus tadi masih menyangkut soal bikin lu jadi model dan lu bikin konten. Itu awalnya dari kapan sih, tahun berapa sih? tahun 2021 awal. Alasannya apa waktu itu? Alasannya Emang buat nyari duit? pertama gue nggak pikir duit, jujur. Awalnya tuh gue lebih ke emang dari SMP ya gitu. Kalau teman-teman gue nonton nih, dari teman-teman SMP gitu, mereka pasti udah pada tahu gitu Pak. Kayak gue tergila-gila dengan entertain aja sih. Kayak mungkin jiwa gue, passion gue di situ. Jadi kata gue harus. Jadi tuh gue tuh awal start tuh dari SMP malah 2016-an lah gitu. Cuman gue posting IG, like-nya teman-teman gue aja biasa ngerti. Tapi rutin. Gue udah melakukan karena gue kayak research seleb segala macem. Bocah, kok nih orang-orang rutin gitu ya. Udah. Tapi gue belum ketemu formulanya. Jadi gue cuman mengikuti yang apa yang gue bisa. Kayak yang gue lihat, yang posting rutin, update story rutin gitu kan segala macem. Gue trying kayak gitu dari SMP. Cewek gue juga tahu sih pasti, tapi gue ketemu dia baru zamanan kampus. Tapi sebelum gue mulai konten juga ya, gitu gue trying terus. Setahunan misalnya nih, kok biasa-biasa aja yang like teman-teman gue doang gitu kan. Akhirnya gue mundur dulu, SMA gue fokus ke sekolah. Nanti udah kelas 2, kelas 3 SMA, gue udah mulai kayak, cara apa lagi nih gitu, ngerti nggak? Kayak apa yang bisa bikin gue pecah gitu? Karena emang gue into sama entertain aja gitu sih passion gue. Ya udah akhirnya gue trying lagi, tetap sama aja hasilnya teman-teman gue yang like, yang nonton teman-teman gue. Gue sesering itu Pak update. Kalau postingan gue kagak archive-in sih semua kayaknya banyak banget ya, ribuan sih kayaknya. Ribuan lebih ya. Ya, cuman gue hapus-hapusin kan. Gitu yang foto-foto lama zaman SMP, SMA. Gitu gue udah ala-ala modeling banget nih, kayak udah paling profesional gue. Gitu gue trying terus pokoknya. Tapi nggak dapet, akhirnya gue lulus SMA, gue dapet kerjaan barista. Ya udahlah, mulailah kita ngebarista nih. Dapat barista, nyokap gue nawarin, "Dek, mau ngampus nggak? Ada dana nih," katanya. "Ngampus di mana?" "Perhotelan aja, kamu kan lagi kan gue kalau misalnya udah nekunin sesuatu tuh gue
semangat aja gitu, ngerti nggak Pak? Kalau misalnya asik seneng gitu ya, pas gue nyemplung di barista awalnya gue kagak ngerti apa-apa, lulus SMA, wah seru nih gitu, teman-teman gue asik mungkin ya di lingkungan kerja gue, kata gue. Terus akhirnya nyokap nawarin, ya udahlah kata gue, wah asik nih kayaknya nih hotel-hotel nih, karena gue ngerasain di barista di Bogor tuh asik gitu, kayak oh apa hotel lebih asik mungkin nih gitu, ngerti kan, dan pendapatannya lebih banyak gitu Pak. Udah gua ngampus lah di hotel, ketemulah nih perempuan satu. Ya udah gue beres nih di kampus, akhirnya gue magang di Jakarta hotel. Gue magang di Jakarta, yang barista gue udah beres selesai. Gua akhirnya trying lagi setelah berapa lama gua nggak posting, setahunan mungkin gua nggak posting apapun di sosmed. Gua trying setelah gua kepikiran di hotel. Thank you untuk hotel dimanapun yang ngebuat gua kayak, aduh gua nggak di sini nih, gitu. Iya, terus? Gua buang waktu gua nih kalau di sini. Tapi have fun, aman. Cuman maksudnya namanya hotel pasti ada yang ngeselin kan Pak. Tapi overall, gua dapet hotel di tempat yang nyaman. Oke. Orang asik. Cuman gue nggak mau larut dengan keasikan, dengan kenyamanan di situ. Karena gue ngerasanya setiap gue kerja ada aja kayak, jadi bener-bener nggak pol-polan banget Pak, tetap kerasa gitu. Aduh, karena bukan lo ya kayaknya. Bukan gue nih di sini nih. Tapi gue, ya namanya depan tamu, depan temen-temen, gue bisa aja terlihat senyaman itu. Woi bang, segala macam tamu, lo sir, nih kopi segala macem atau makanan kan, gue bisa tetap se-enjoy itu. Cuman dalam hati gue, anjir, Bi lu gak usah pura-pura deh gitu, ngerti nggak? Lu nggak usah belaga-belaga. Tai boleh ngomong tai nggak sih? Boleh. Tai anjing boleh. Offset Pak, offset. Sorry. Okay. Iya nggak usah laga-laga tai deh, lu kayak pura-pura lu gitu. Akhirnya kan gue ngekos di Jakarta tuh Pak. Gue ngekos, kata gue, setiap gue pulang kerja malam, masuk pagi, pulang malam. Kata gue, aduh, gue bukan ini nih, kata gue. Gue bisa nih trying. Kebetulan muncullah TikTok. TikTok baru muncul ya? Muncul di dunia itu, mungkin udah lama, cuman gue baru ngeh gitu. Baru explore ya? Mungkin baru rame gitu TikTok ya. Cuman rame tetap dengan joget-joget itu, cewek, siapa cowok, joget-joget ramean segala macem. Nah gue, wow, oke nih, mungkin gue pikir oke nih, segala macem. Akhirnya kan gue magang 6 bulan, tetap gue tekunin magang gue. Sampailah gue beres magang. Gue tapi di otak gue ya selama 3 bulan pertama gue magang, gue udah mulai explore tuh TikTok segala macam. Bikinnya apa ya pertama sambil gue kerja, pulang ke kosan. Gue pengen buru-buru pulang untuk mikir Pak. Kayak gue mikir di kosan bengong. Gue ngapain ya di entertain ini biar caranya gitu ya. Akhirnya berlalu lah nih sampai 6 bulan gue di tempat hotel gue beres. Dapatlah gue tawaran kerja. Cuman gue sampai diginin Pak. Bi, kan karena sampai orang-orang hotel tuh tahu gue pengen itu Pak. Ngerti nggak sih lu? Bi, lu nih kerja di sini mau nggak? Jadi tapi ini ya sesuai magang gue. Kan gue magang tuh jadi asisten bar. Ya maksudnya yang kayak nyiapin, prepare jus segala macem gitu kan. Gak yang bener-bener bartender udah mengerti banget. Cuman karena bar gue asik, jadi gue kadang suruh bikin minuman yang sebenarnya bukan job desk gue, tapi Bi nggak apa-apa mumpung lu lagi magang, puas-puasin deh gitu. Akhirnya gue dapat kontak, Bi mau nggak di sini segala macem bla bla. Akhirnya pas udah gitu, gue berpikir kalau gue ambil, emang bener kata dia, gaji lu lumayan, walaupun lu belum dapat servis. Lu kalau mau entertain lu butuh handphone. HP gue dulu kentang kan, iPhone 6 Pak, udah panas gitu, ngerti nggak sih lu? Susah lah buat bener, gue update story aja patah gitu, patah-patah kan. 2021 iPhone 6 udah lumayan patah dong. Patah nggak sih Pak? Patah. Itu udah iPhone X ya? Udah iPhone 11 kayaknya udah keluar. 11 udah keluar 11 karena anak-anak Ritz Carlton itu kerja gue iPhone 11. Bener juga, kalau gue ambil, gue jadi kayak mereka nih. Gue staff, AP bagus, cuman mungkin gue larut. Nggak mungkin dong, namanya anak hotel Pak, setahun kerja bisa beli ini itu, lu udah ketagihan nih, kumpulin lagi, beli motor, kumpul lagi. Bener. Mungkin gue tahun depan dapat mobil. Bener.
Bener nggak sih Pak? Iya. Akhirnya gue tetap memutuskan sampai gue tolak Pak. Sorry, gue udah dapat kerjaan. Padahal gue nggak punya kerjaan. Nggak punya kerjaan. Gue tetap di kosan. Karena semenjak gue kerja, tapi nih di kepala gue pusing kan. Semenjak gue kerja di barista, gue nggak pernah minta duit ke nyokap. Lepas moms kata gue. Walaupun gaji misalnya 2.000, tapi ya udah gue cukup-cukupin sebulan. Cuman pas magang kan gue nggak dapet gaji Pak. Gue nggak dapet gaji nih. Gue cuman bilang ke nyokap gue, bayarin kosan, mak cukup. Kamu gimana survive-nya di sana? Cukup buat makan sehari-hari. Anak hotel nggak mungkin lapar. Ada aja di makanan di situ. Bener. Gue rayu nih tamu-tamu sampai misalnya sehari bisa lah gue ngumpulin cepek, gocap. Namanya tamu-tamu bule kan gampang lah ya, lobby-lobby tipis. Bener. Bisa nih gue cepet, maksud gue hidup dari situ aja gitu. Sampai akhirnya gue lobbyan, gue nggak apa ya, kagak berhasil gue jalan Pak dari hotel gue ke kosan. Lumayan kayak 20 menit jalan kaki kan. Enggak, maksud gue naik motor 20 menit Pak. Gimana jalan kaki lu sejam gue kayaknya. Gue cobain, kata gue rayuan gue kok kagak berhasil ya, gue duit gak punya tapi. Ya udah akhirnya beres lah nih gue magang. Gue bilang nih, gue di kosan gue masih ada seminggu. Kosan gue masih beres seminggu lagi beres, tapi magang gue udah beres, udah selesai. Gue di kosan, gue juga nggak langsung dapet Pak, gue nggak langsung dapet panggilan. Jadi udah 3-4 hari, gue udah beres magang, kosan gue udah bener-bener tipis, hampir selesai. Gue udah memutuskan gue balik Bogor. Karena tadinya gue berpikir, apa gue cari kenalan di Jakarta ya, orang-orang entertain. Mungkin gue hidup di Bogor sempit, orang-orangnya itu aja. Bogor kan maksudnya kan yang berkecimpung di dunia sosmed kan ada, cuman kayak beberapa beda sama Jakarta kan Pak. Yeah. Gue ngeliat kayak seleb ini, kayak ini, cewek-cewek ini segala macem. Apa gue cari celah untuk bisa masuk ke bocah-bocah mereka ini nih gitu. Kata gue, tapi gue takut nih, duit nggak ada. Gue pulang Bogor aja deh, di kontak chat, lu mau nggak di sini bla bla bla. Sorry udah ada kerjaan. Gue balik Bogor, gue fokus Pak. Bener gue pulang ke Bogor, gue ngapain nih? Nyokap langsung nanya, udah pulang? Udah moms, udah beres magangnya. Weh, bla bla bla, gue bawa bunga lah kan, namanya farewell kan segala macem. Gue bawa bunga naik motor, gue kan motoran dari Bogor Jakarta tuh. Bawa bunga segala macem, bawa pokoknya bingkisan-bingkisan lah, terakhiran anak magang gitu. Ya udah, beres balik. Kok katanya kalau misalnya udah beres magang dapat panggilan? Gue sampai bilang, gue mendingan gue jujur deh gitu kan. Sebenarnya dipanggil mak, aku tolak. Nyokap ngamuk di situ. Udah kuliah mahal-mahal, hotel kepilih di tempat bagus. Gue nggak bilang, gue pengen entertain. Tambah ngamuk takutnya. Gue bilang aja, kayaknya di situ nggak dapet mak. Tetap di hotel tapi di Bogor atau dicari tempat lain. Gitu gue bilang, kurang dapat di situ, jauh juga, kata aku suka kangen rumah gitu kan. Ya udahlah, mungkin yaudah cari-cari tapi ya nak, katanya cari-cari. Gue langsung nginep di rumah temen gue seminggu Pak. Ada Bogor, namanya Eben. Gue spill deh di sini. Dia lumayan tuh, maksudnya ibaratnya gimana ya? Dalam proses gue, dia salah satu yang berpengaruh Pak. Gue nginep di rumah dia lama seminggu, hampir 2 minggu malah Pak. Gue bilang, gue ngapain? Karena dia temen SMP gua. Dia tahu gua gila-gilanya. Lu beres hotel boy, beres. Gua ngapain? Karena dia bilang gini, lu ngoceh aja di TikTok. Karena kan kalau gua bikin foto di Instagram, captionnya bijak. Captionnya oke Pak, gua pikirin yang rapi. Karena gua mikir, dengan ini mungkin ada salah satu ciri khas gue gitu. Setiap gue posting, dia captionnya bagus-bagus. Bener gak sih Pak? Iya. Ya udah, akhirnya dia bilang ngoceh aja yang lu suka ocehin, kasih semangat segala macem. Gue belum pede di situ. Gini deh Pak, kita tetap trying model-model sampai dia capek Pak. Kan karena sejauh ini yang foto-fotoin gue dia model lagi. Tapi di TikTok kata gue, kita cobain. Oke deh, mungkin waktu itu platform Instagram susah. Oke deh, gue divideoin, gue jalan. Sebelum ada apa, Citayam Fashion Week, gue udah lebih duluan, gue ke sono. Gue jalan, gue divideoin, gue pokoknya pose segala macem. Wah sepi Pak. Sepi, gue pokoknya selama gue seminggu nginep, setiap hari posting satu di TikTok. Akun gue dibikinin sama si Eben. Gue bilang, gue kagak ngerti bikin akun, lu bikinin deh.
dibikinin gua. Nama gua awalnya model kentang sebelum Billionaire. Model kentang nama gua. Ya udah, karena model tapi kentang. Ya model yang ala-ala biasa aja, beres. Nggak dapet gua seminggu lebih, hampir 2 minggu. Ben lepas tangan. Gua nggak kuat. Videoin lu bensin, karena kan gua minta tolong bocah gitu, gua kagak punya duit. Lu dulu deh. Ntar kalau gua udah sukses juga gua ganti. Beres segala macem katanya. Gua nggak kuat, Bi. Gua cuma kasih saran, mendingan lu ngoceh. Selfie kek, ngapain kek? Oke, Eps, thank you. Gua pulang deh kata gue. Gue pikirin nih omongan si Eps. Gua tanya adek gua. Gue punya adek satu, Bang. Lo kan main TikTok, joget-joget. Kalau bocah kan settingan joget-joget, cewek joget. Gue ngapain di TikTok? Kata si Eps, gue suruh ngoceh. Kata gua, ya udah, lu bikin aja quotes. Adek gua tuh awal mulanya. Gue bikin quotes kayak gimana? Awalnya dia bilang gini, buat lu yang pada pengen jadi psikolog, kok sekarang malah jadi orang gila. Awalnya dia bilang begitu. Anjir. Kenal lagi terus. Gitu ya kan, banyak orang kan udah susah payah SMA sosokan cita-cita apa psikolog, ngambil di kampus jurusan apa psikolog, tiba-tiba stres, nggak kesampaian segala macem ya. Gue bukannya bilangin yang psikolog yang lain ya, yang maksudnya ada aja sebagian seperti itu. Ya udah, akhirnya kayaknya boleh nih, lucu, karena awalnya gue nggak mau terlalu serius Pak, lucu gue pikirnya, boleh nih. Gue terapkan, gue sambil bawa motor tuh, gue masih inget video pertama gue setelah model-model kurang lebih gue posting 15. Gue bawa motor, gue selfie. Buat lu nih yang pengen jadi psikolog, sekarang kok lu jadi orang gila. Dari viewers gue 1.000, 2.000, 8.000. Oke. Dan ada komen-komen orang yang gue gak kenal gitu Pak. Komennya sih, gue nggak tahu lu nih. Gue nggak tahu lu nih. Biasanya gue minta support bocah-bocah. Teman-teman, ya. Komen, biar viral, biar kesana kesini. Iya. Akhirnya tanpa gue minta bocah-bocah, komen gue ada 20-an Pak, orang lain. Wah kakak, bisa aja lu Bang. Nah yang begini gue demen nih. Gue thank you ke adek gue, Malski, thank you. Gue udah dapet nih formula. Besokannya gue pikir semalaman Pak, gue balik, abis gue bikin video itu gue ngopi beres, gue bilang gue gak mau balik malam-malam. Biasanya kan balik subuh gitu Pak. Jam 11 gue udah mau ke rumah. Gue pikirin buat besok gue upload apa. Gue pikir aja di kamar, kata gue. Terbesit lah, akhirnya gue bilang. Sabar, gue lupa. Buat lu yang cita-citanya pengen jadi pilot, kenapa lu malah SMA udah pada terbang duluan? Itu maksudnya yang suka ngefly. Yeah. Terus. Gua kaget Pak, kata gua, notif nggak berhenti. Komen itu bukan orang lain lagi, nggak tahu gua itu mau orang mana kali. Orang aring kali. Orang aring yang komen 1.000 Pak, komen 1.000, like berapa ratus Kak. Pas gua lihat viewer 1M. Ini dia yang gua cari. Momen lo nih. Ini dia yang gua cari. Jangan sampai meleset boy. Gua jarang main saat itu Pak. Gua ngopi bentar sampai jam-jam 8, jam 9 gua pulang. Gue pikir lagi buat besok. Akhirnya besoknya sama gue ulangi. Gue kepikiran karena bocah-bocah suka minum-minum orang tua, Amer segala macam. Gue bilang, buat lu yang kepada suka gini, lu bukannya turutin orang tua, malah orang tua lu pada minumin. Gue gituin. Tapi nggak seramai 1M, cuman 100K. Tapi orang-orang komen udah militan, udah lumayan ada nih. Dia lagi yang komen, dia followers gue di situ sentuh 10K. Di video ketiga itu. Wow. Begitu Pak perjalanannya. Tak kurang lebih 2 minggu gue cobain kayak gitu. Gue beres. Views rame Pak. Nggak pernah di bawah 100K. TikTok udah mulai 50K. Gue mikir, kalau gue begini mulu, selengean, gue dicap kurang sama orang-orang gitu kan. Gue beralih deh ke serius tipis, tapi tipis boy, jangan terlalu bagaimana, segala macem. Tadinya viewers udah cuma 200, cepet. Gue udah gak kaget lah dengan viewers segitu kan, karena udah lumayan berkali-kali. Cepet 200, 300, gope. Akhirnya gue pikir, coba gue cari yang serius deh. Gue cuma ngomong, buat lu kalau pengen dihormatin, hormatin orang.
Kalau lu pengen orang sopan, lu sopan sama orang. Kalau lu pengen orang berkorban sama lu berkorban sama orang. Gue bilang begitu. Cetet 1M lagi yang kedua. Dan di situ keluar baru kalimat gue cabut. Kan gue di akhir video bilang cabut tuh. Cabut ya. Gue kelepasan, itu bener-bener gue kelepasan karena menurut gue quotes-nya enak. Cetet cabut. Wih, 1M. Gue sampai dijuluki. Ini kita panggil aja Lord Cabut. Gue panggil aja Bang Cabut. Sampai orang-orang Ciapus beberapa, kan gue rumah Ciapus Pak di Bogor. Udah mulai nih gue naik motor, Bang Cabut. Ini yang gue demen. Anjir. Ini yang gue demen. Gue merinding juga loh dengernya. Terus. Seru loh. Dari situ gue tinggalkan yang sarkas segala macam nyindir, gue tinggalkan. Mainlah gue di bijak yang lebih lumayan serius, proper nih. Gue kali ini udah mulai berani ke temen-temen gue, videoin gue. Awalnya gue masih sendiri Pak, gue masih malu. Tapi gue sendiri aja, karena gue malunya takutnya di saat lagi oke turun gue anjlok. Tapi ternyata pas gue survive nggak pernah di bawah 100k, malah pas gue survive lagi yang bijak, yang lebih bijak malah naik 1M, OPD. Udah lumayan ketemu lah formulanya. Oh bocah demen yang seperti ini. Videoin gue. Tetep Pak, gue jarang nongkrong, balik jam 10 gue balik, gue pikirin, gue tulis. Besok siang keluar, videoin gue. Dari yang mulai bijak-bijak itu, nggak pernah gue di bawah 1M. 2, 3M. Wow. Cuman duit tetep 0. Duit tetep 0, oke. Kantong gue tetep jebol. Iya. Baru beres magang, gue tetep apalagi gue minta duit nyokap, dia nggak setuju. Gue cuma minta duit abang gue kan kerja saat itu, bagi gocap deh buat gue bertahan hidup gitu kan. Nyokap gue nggak tahu, nyokap gue taunya ya udah salah sendiri nggak mau kerja gitu kan, cari aja duit. Gue bilang ke abang gue, bagi gocap deh, bensin ngopi tipis. Tiap hari gue minta gocap sama abang gue, makanya sekarang kalau abang gue pinjam duit gue pasti kasih. Mau nggak mau gue harus kasih gitu Pak. Bagi gocap deh segala macam. Ada lagi ini futsal, gue nggak punya doku, futsal rame gini. Duit gue mana ya kata gue. Kalau zaman gue masih kerja kan masih enak gitu Pak. Adalah gue segala macam begitu. Gue kan anak tengah, gue bertiga, ada adik, ada abang. Nah pas zaman itu adik gue yang ngasih pertama kali suruh bikin lu ngoceh, abang gue yang gue pintain duitnya. Oke lah nih jadinya dua pionir ini nih. Gua akhirnya sampailah video itu ke WA emak gua. Oh kamu bikin ini sekarang ngapain? Dek, itu bukan zamannya, bukan zaman kamu kalau mau ngetren jadi kayak Raffi Ahmad. Mereka tuh orang-orang dulu. Kata gua, aduh, gua dijedor orang dalam nih gitu. Gua dijedor orang luar masih gua bisa tahan Pak. Dapat nggak sih lu? Ngerti gue. Bocah ngomongin gue, terus gue nggak peduli, lu kagak kasih gue kemek, lu kagak kasih gue makan gitu kan ibaratnya. Orang dalam gue yang jedor. Ngapain kamu bikin gitu Dek? Kamu udah di hotel bagus-bagus, malah bikin video pinggir jalan. Ngoceh-ngoceh kayak orang bener. Gue digituin Pak. Tak gue tunggu bentar lagi. Minta apa juga gue beli. Gue begituin Pak, tapi dalam hati. Oke bentar, tunggu. Teteplah gue lanjutin Pak. Lanjutin mulai serius. Selama 2 bulan gue bikin video dari awalnya. Seminggu pertama gue bikin yang hampir 2 minggu yang gue bikin model. Gue balik ke rumah, gue bikin quotes yang semingguan lagi, 2 mingguan lagi itu yang tentang selengean. Sebulan pol gue gas yang serius. Dapatlah gue endorsean di situ 2.500.000. Gue ingat namanya Ku Pakai Kaos. Gue di DM sama dia. Endorse pertamanya. Endorse pertama gue pasti ingat. Bang, gue punya brand clothing. Gue kasih lu 5 biji, 5 kaos. Lu pakai deh setiap lu konten bikin video. Satu video lu mau hargain berapa? Gue kayak oh ini kata gue endorse tuh begini. Ngerti gak sih lu Pak? Oh begini gue di endorse. Gue bingung gue kasih harga berapa. Berapa duit ya? Gue pengen bilang 1 juta. Gue so takutnya kemahalan. Gue bilang 200.000 gue BU. Gue tengahin deh, GoPay bang. Satu video cocok nomor rekening.
Gua yang sebulan nyari duit di barista dapat 2 juta, satu hitungan ceklik udah down bang, maju nanti meluncur. Ini pantesan orang kaya, kata gua. Begini sistem kerja lu. Dapatlah gua duit 2.500.000, gua kasih nyokap gua 1.000, cetet, mak, terserah. Wih, duit dari mana nih? Meganglah gue 1.500 di situ pak. 2 hari baju dateng, gue bikin tes. Dari situ berjalan seminggu, ada lagi DM, ada lagi DM. Baru tuh gue semakin branding. Setelah gue berjalan kurang lebih 6 bulan, 8 bulan, followers gue nyentuh 1M di TikTok. 8 bulan ya, oke. Tapi viewers gue stuck. Maksudnya stuck gimana tuh? 500k, 600k, udah jarang M gitu. Mungkin orang bosen karena awalnya gue belum terkonsep pak, cuman gimana ibaratnya ya? Ikut tren aja gitu ya? Enggak ikut tren. Gue selalu, mungkin gue ngerasa salah satu tiktoker yang melenceng dari tren gue, gitu. Gue cuman kepikiran misalnya besok tentang kayak gini nih, minta quotes tentang lulus kuliah. Gue pikir siapa tahu relate. Ternyata 500k nggak terlalu relate gitu. Besoknya gue bikin tentang lagi zaman judi online. Gue bikin set pecah 3M gitu, ngerti nggak sih? Gue masih yang ngeraba-raba gitu loh pak. Besoknya gue bikin tentang orang pengangguran, mungkin banyak yang relate 1M gitu. Tapi udah 8 bulan terakhir quotes gue mungkin nggak terlalu relate gitu. Yang di kepala gue ya, karena cuma 400k, 500k, 600k. Gue harus cari solusi nih. Gue harus cari solusi. Apakah gue harus ngurangin video gue atau bagaimana? Ternyata gue coba try kurangin video gue. Kayak gue 4 hari mulai nggak ngepost. Ternyata nggak ngaruh. Maksudnya pas gue posting lagi hari kelima, tetap 500k, 200k. Maksudnya bukannya gue bilang itu kecil, cuman untuk followers yang lebih di atas itu lumayan kecil. Ngerti nggak lupa omongan gue? Misalnya followersnya 1M, tapi kalau viewers lu 100k atau 200k berarti viewersnya kecil gitu. Beda sama followers lu yang baru 10k. Iya. Ngerti kan lu pak? Ngerti. Nah ya udah, akhirnya gue beralih ke pakai video depannya pak. Gimana tuh maksudnya? Jadi kayak nge-react video gitu, ngerti nggak lu? Oh iya. Dapat kan lu pak? Dapat. Di situ. Cuman gua belum dapet videonya banyak gitu, lu ngerti? Belum kekumpul video-videonya gitu. Jadi gua seling. Hari ini gue bikin pakai video orang, terus video react, ngoceh, viewers bagus. Besoknya gue bikin yang raba-raba lagi. Sampai akhirnya berjalan setahun lebih kayak gitu. Jadi seminggu tuh adalah kurang lebih 2 video yang react, 3 video yang ngeraba-raba. Jadi viewers kadang M, kadang K, kadang M, kadang K gitu. Sampai akhirnya gua lagi ada kejadian ini, mulai awal mulanya tuh Pak. Kejadian di mana Arema ke Kanjuruhan. Iya. Tahu nggak lo Pak? Tahu. Nah, gua react video itu Pak. Ceder pecah. Ada kali 10M di TikTok, segala macam. Dari saat itu gue memutuskan untuk react video. Gitu. Di saat itu kata gue, oke. Mungkin kemauan mereka, gue react nih. Ya udah, gue gas. Dan di saat itu orang-orang banyak tuh yang udah mulai ngasih video ke gue lewat DM. Ngetekin gua di video orang, hampir semua tagnya Brilioner atau Bang Bio di TikTok segala macam. Bang Bio react bang. Sekarang bener-bener kalau gua buka tag gua atau DM gua, request gua, pasti banyak orang yang seperti itu. Jadi emang sekarang udah bener-bener ke brandingnya bagus banget sih. Bagi gua ya, gua nggak tahu bagi orang lain. Cuman bagi gua as a content creator, dan akhirnya gua pakai formula yang gua jarang ngepost. Karena gue kan sekarang jarang tuh bang. Kalau lu misalnya emang bener perhatiin gitu ya, oke seminggu bisa sekali. Itu jadi bagi gue jarang ngepost bagus. Cuman di saat lu udah ke branding bagus, lu udah terkonsep bagus, orang menanti-nantikan hal yang bagus itu. Tapi kalau lu jarang ngepost di saat lu belum brandingan bagus, konsep lu belum bagus, lu malah jatuh. Oke, gue paham. Gitu. Jadi lu jangan jual mahal dulu sebelum lu emang mahal. Oke. Tapi kalau lu udah mahal, silakan, mungkin lu udah bisa bebas.
bukannya gue bilang mahal, gua mahal, cuman maksud gue ya by data aja. Paham. endorse gue lumayan gitu. Iya. Gitu aja sih. Ya sama kayak band kalau manggungnya tiap hari orang bosen. Ya. Tapi ketika Salon Seven manggung setahun sekali, orang nungguin kan, nungguin. Branding dia udah bagus banget. Iya. Wah, gokil, tepuk tangan dong. Wah, tadi gue denger lo mau nangis, Dio, asli. Keren banget. Tadi kan lo bilang dari 2016 ya, pengennya ya? Yes. Dan lo bener-bener... SMP, gue inget banget. Gue SMP, kelas 7, kelas 1 SMP tuh gue udah mulai... Aduh, karena sebelum gue lihat orang-orang Indo, gue lihat orang luar dulu gitu, Pak. Kayak siapa tuh? Jaden Smith. Oke. Kok bocah ganteng banget kata gue di pala gue ya. Mungkin apa karena bapaknya emang udah pemain, tapi maksud gue juga bisa. Iya. Mau bapak dia pemain apa kek? Ngerti nggak sih lu Pak? Gue pasti bisa gitu. Jadi emang mungkin yang nggak punya di orang lain yang gue pengen sampein adalah isi kepala lu dulu benerin sih. Lu bilang lu bisa, kalau lu bilang lu bla 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 susah lah, mau ke sono gue takut lah. Ya udah tai aja. Iya. Gitu sih. Jadi pas emang mungkin gue nggak tahu ya entah kelebihan entah apa, emang di kepala gue bilang gue bisa gitu. Sebelum gue masuk TV gue bilang ke orang-orang, ke semua orang, gue nggak takut dibilang nggak kesampaian segala macem. Bentaran lo lihat gue di TV, bentaran, walaupun gue belum tahu akan dipanggil kapan, belum ada DM sama sekali gitu. One day bener gue di DM pertama kali itu masuk DM gue, dan gue lagi nongkrong, gue belaga-belaga, gue seneng nih, tapi gue belaga-belaga bego. Oh iya, apa gue udah mulai nggak fokus banget nongkrong. Tuh gue, anjing gue di DM nih kata gue, sama Kopi Viral. Gue ingat banget, Kak, ini kita dari Kopi Viral karena kakak videonya sering viral, kita pengen undang, ajak ngobrol di TV live hari, pokoknya kayak seling seminggu dari hari itu, minggu depan segala macem. Oh gini caranya masuk TV, karena tiktokers lain gue lihat udah banyak yang masuk TV gitu bang. Brownies, lo ngerti kan? Suka manggilin orang dong yang viral-viral. Kok gue nggak dipanggil di kepala gue ya? Gue viral lumayan kata gue di kepala gue. Kok gue nggak dipanggil? Tunggu deh. Tapi yang gue harus bilang, gue masuk TV di saat gue belum viral pak. Gue bilang ke orang-orang, bukannya gue, karena emang by data gue udah lumayan viral, orang pede ngomong gitu. Gue seoptimis itu. Gue masih zamanan gue bilang yang tadi gue masih selengean, gue bilang gue pasti bakal masuk TV. Zamanan gue viewers rata-rata cepet, yang udah mulai orang bosen, gue tetap bilang gue bakal masuk TV. And one day benar terjadi. Itu sih. Jadi emang dari diri lu dulu sih pak, itu penting banget lagi. Bener. Wah ini tepuk tangan terus kayaknya gue nih harusnya. Tapi Dio, gue Kang mau tahu Kang, alasan lu gila, lu dari 2016 lo gagal sampai akhirnya you made it nih. Itu alasan lu apa yang bikin lu terus keep going tuh apa gitu loh? Gimana ya pak? Emang sebenarnya kejar passion lu sih. Passion ya. Tapi sorry gue potong, sorry. Boleh banget. Ada orang yang kayak gue punya passion pelukis, tapi anjing nggak ada duitnya, udahlah gue jadi IT aja. Kan banyak yang kayak gitu Yes. pada akhirnya. Lo kenapa nggak kayak gitu, Bio? Karena puji Tuhannya mungkin passion gue menghasilkan pak. Ngerti nggak lo? Seperti misalnya orang passion main bola dan dia jadi gitu, ya puji Tuhan dia menghasilkan gitu, ngerti nggak sih lu pak? Yeah. Kan passion orang beda-beda ya. Cuman maksud gue, passion lu jangan sampai lu tinggal deh. Hidup penting pak pakai passion. Ibaratnya lu suka apa ya biasa aja, lu suka ngevlog deh gitu. Walaupun lu jadi pengusaha apa, lu cuman kerja di misalnya di mana, atau lu cuman jadi setiap harinya masih nganggur atau part timer, cuman vlog lu mainin karena penyemangat lu gitu, ngerti nggak lu pak? Tapi saran gua kalau mau lebih mantep, passion lu harus menghasilkan gitu. Iya. Karena kalau ngomongin passion gue juga banyak sebenarnya, bukan cuman as a entertain aja. Gue suka main bola, cuman gue pikir lagi, seneng nih gue main bola, sama setara kesenangan entertain gue sama kesenangan main bola. Gue pikir main bola Indonesia, apa kabar di gue gitu kan? Apalagi gue bukan yang ngejelekin atau segala macem, cuman umur gue udah tua. Betul. Kan yang gue lihat kalau pemain Indonesia dari U14 segala macem, gue udah umur 20 gue pengen jadi pemain bola, kan susah gitu pak, ngerti nggak lo? Jadi gue pilih yang kemungkinan masih bisa nih gitu. Oke. Gokil. Oke, Brio,
Terus gue kalau dari tadi ngedenger lo tuh bijak banget gue lihat. Kagak lagi. Cuman kenapa bio Instagram lu bilang hidup nggak sebijak di Instagram? Karena gue nggak pengen mikirnya orang bener-bener kayak melihat gue sempurna sih pak. Itu jadi one day gue bikin kesalahan ya udah, lu terima gue manusia men. Ngerti nggak lu? Ngerti. Cuman ya gue setiap hari gue memotivasi ya untuk pelajaran diri gue aja. Jadi gue kagak bilang gue motivasi bla 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 gue bener. Cuman at least gue belajar dari apa yang gue ngomong. Terus gue ngomong nih kemarin begini, masa besok gue lakuin kan tolol. Bener nggak pak? Gue usahakan gue nggak ngomongin. Gue misalnya masih suka ngomongin, misalnya gue suka masih bohong tipis nih pak, gue nggak bakal bahas tentang kebohongan. Dapat nggak? Yang gue merasa kayaknya gue nggak akan nyentuh nih, gue kurang ajar sama orang tua, gue kayaknya nggak akan. Gue ngomongin ke bocah-bocah yang lain, ceder, jangan kurang ajar sama orang tua lu. Gitu. Jadi menurut gue, ya gue juga masih yang di Instagram, yang di TikTok, emang bijak banget pak, tapi nggak bener-bener. Kenapa? Mungkin gue bisa bener-bener lakuin, cuman kenapa gue taruh bio gue hidup gue nggak sebijak di Instagram? One day gue bikin kesalahan, gue manusia biasa sih, itu sih man. Lu udah ngasih disclaimer di awal. Gue udah ngasih disclaimer di awal. Jadi jangan berharap apapun sama gue. Gue di sini cuman pengen sharing aja men. Nggak ada yang salah sih di pala gue sharing. Tapi kalau misalnya lu pengen bilang gue sok bijak, sok iye, segala macem, tolol, bego, ada aja omongan lu, segala macem bebas, feel free. Lu nggak kasih gue makan, lu nggak kasih gue apa-apa, gue nggak kenal lu bahkan gitu, ngerti nggak sih lu pak? Terserah gue, ini pilihan gue gitu. Ya gue pengen hidup seperti ini, masa orang larang pak? Hidup gue mau loncat dari tebing mana ke gedung mana, terserah gue gitu, ngerti nggak sih pak? Gitu bebas, balik lagi ke diri lu masing-masing, lu pengen jadi apa segala macam terserah, omongan orang terserah. Balik lagi mulut dia, kelakuan kita. Kita yang bebas ngelakuin, dia juga bebas ngomongin, bebas aja sih pak, sama-sama bebas di hidup ini mah pak. Tapi kalau one day kelakuan lu juga gue omongin, jangan marah, fair, mulut gue kelakuan lu. Ngomong bebas dan suka-suka, beban gak sih selama ini menjadi selebgram, jadi content creator? Kagak lagi pak, aman-aman aja gue. Mau orang komen apa lu gak pernah sakit hati? Nggak ada. Sedikit pun pernah baper? Nggak ada. Mau ngatain fisik, ngatain apa nggak ada? Nggak peduli gue. Mulut lu kelakuan gue, terserah. Satu-satunya beban ada nggak sih? Apa nggak ada sama sekali? Karena ada yang cerita tuh jadi artis sekarang gimana, jadi selebgram gimana. Kalau dulu sendiri ada nggak sih sedikit aja? Mungkin bebannya cuma satu pak. Di saat gue ketemu orang dia expect tinggi. Maksudnya? Gue ketemu orang yang kenal gue di Instagram segala macam, dia expect gue yang ada di kepala dia gitu. Ngerti nggak lu pak? Ngerti. Entah dia expect bijaknya, entah dia expect seriusnya, entah dia expect asiknya. Mungkin di saat gue ketemu, gue lagi nggak mau asik, bisa. Mungkin di saat ketemu gue lagi nggak mau bijak, bisa. Jadi mungkin bebannya adalah, kan kalau kita orang biasa nih pak, kan maksudnya gue juga, gue bukan bilang gue bukan orang biasa ya, maksudnya gue ada dua posisi lah gitu. Dulu gue pernah yang bagi gue sih bilangnya biasa itu ya pak ya, sama yang sekarang yang ibaratnya dikenal orang lah gitu. Bukannya luar biasa juga, biasa aja, cuman dikenal orang gitu. Jadi ada perbedaan kan pak. Dulu gue bisa, maksudnya orang ketemu gue ya emang diri gue gitu, yang mereka kenal depan mata gitu, bukan di sosial media, ngerti nggak pak? Cuman sekarang karena gue main sosial media, orang kan expect-nya kan beda-beda gitu, ngerti nggak? Oh gue pas ketemu misalnya gue mau ini nih, gue mau minta ini, gue minta itu, ngerti nggak lu pak? Atau wih kayaknya asik banget nih segala macem, gue harus ketemu bla bla, ngerti nggak pak? Tapi pas tiba-tiba ketemu, misalnya gue lagi keadaan lagi biasa aja, kagak mau asik, lagi bad mood, atau emang pas expect lu bener gitu, pas lu pengen ketemu gue pas lagi asik, gue asik banget gitu, ngerti nggak lu pak? Gitu. Jadi bebannya mungkin di ekspektasi orang aja. Ekspektasi orang ya. Gitu, karena gue ketemu orang segala macem, tiba-tiba dia mungkin gak sesuai ekspektasi dia gitu. Kesannya jadinya sombong. Ya bisa apa, gitu. Bener. Kalau godaan, sorry ya teh ya, godaan wanita ada nggak sih? DM banyak dong. Kagak ada lah pak. Masa sih? Kagak ada yang kagak gue balas pak. Gak dibales. Orangnya humble.
Teteh. Cantik-cantik. Iya. Cuman ya balas-balas aja ya, bapak ramah-ramah aja kan kita kan. Iya, kita balas biasa aja sih, Pak. Nggak tergoda apa-apa ya. Kagak. Iman mah kuat ya. Iman mah kuat. Nggak, mungkin kalau belum punya pacar gua nggak kuat. Cuman nggak kuatnya juga dalam arti bukannya bagaimana apa ya. Ya ajak ketemu, gua pengen ajak ketemu gitu. Pas misalnya tiba-tiba nge-DM gua nih, pas gua lihat boleh juga nih. Gua tanya bocan dong, bagaimana yang ini? Setuju Bi, ngopi. Oke. Gitu. Yeah. Besokannya segala macam, tapi gue feel free, gue belum punya pacar gitu di saat itu ya. Ya udah, gue main biasa, ngopi segala macam, ketemu yuk, bla bla bla, main ini, nonton segala macam, nggak masalah. Gitu. Tergoda lah Pak, pasti Pak. Iya. Di DM duluan, bagaimana sih kita? Oke. Terus Kang, anjing gue manggilnya lucu juga ya Kang ya. Iya lagi. Kang Bio. Gue pengen spill dikit deh. Lu minta tolong lu spill dikit endorsement tergila yang pernah lu dapetin. Apa ya, biasa aja sih Pak. Seorang bilioner masa. Rokok lumayan lah, 40 juta. Rokok ya? Rokok lumayan sih. Rokok. Sempet gue ambil rokok karena rokoknya itu, kenapa gue ambil? Banyak tawaran rokok yang gue ngambil Pak. Satu-satunya yang gue ambil karena rokok itu lagi keluarin Motivation. Jadi Mood Tahu nggak sih LE yang Motivation? Jadi bungkus rokoknya lu buka, di scan nanti keluar motivasi tuh. Wis, gokil ya. Dia cocok, dia milih gua. Tapi sebelum gua deal, gua tanya dulu konsep lu seperti apa. Mas Bio, kita LE lagi pengen mengeluarkan rokok tentang motivasi. Jadi setiap lu buka bungkus rokok, cetet ada barcode di situ. Tinggal lu jebret, keluarlah motivasi hari ini. Jeder. Tadi dia pengen pakai motivasi dari gua. Cuman kebanyakan, banyak banget lumayan dia kan, maksudnya dalam setiap bungkus rokok itu ada yang sama, ada yang beda-beda Pak. Kan rokok kan terjual bebas banyak banget kan gitu. Jadi akhirnya dia memutuskan untuk pakai quotes dia sendiri, bikinan dia sendiri gitu. Mungkin takut nunggu gua terlalu lama segala macem. Ya udah akhirnya ya udah dia tulis sendiri, banyak lah pokoknya segala macam. Pokoknya gua kita deal 40 juta. Ya kurang lebih 40 lah. 40. Nyayur tuh ya. Nyayur satu video. Satu video doang, Pak. Satu video, anjir. I wish though. Keren banget ya. Tapi lu terbuka sama semua endorsement, Bang? Kang? Kagak lah, judi-judi gua takut lah, Pak. Jangan ya? Kagak. Bukan apa ya. Takut, kurang. Nggak banget deh. Juga nggak banget ya? Nggak banget. Maksud gua. Walaupun duitnya kacau ya? Duit kacau, Pak. Gua pernah 500 juta. Serius? Shit. Berapa Kak? Gue bilang gue se-M, gue minta se-M. Kayaknya kalau se-M gue kegoda nih kata gue. Karena kenapa gue bikin akhirnya gue balas chat, banyak yang DM yang WA bisnis segala macam nge-WA tentang si judi online ini. Kak, kita pengen penawaran brand ambassador dari situs game online bla 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 segala macam. Gue hiraukan. Tapi yang satu ini dia tiap hari ngechat gue. Kok ada lagi? Kok seserius itu Kak? Kan biasanya yang satu gue nggak balas, lepas. Yang lain tuh gue nggak balas, dia ngechat sekali gue nggak balas, lepas. Atau ngechat maksimal 2 kali, gue nggak balas, lepas. Ini setiap hari itu udah semingguan, akhirnya gue balas. Berani berapa duit lu? Kita ada budget segini Kak. Awalnya dia bilang 50. Begituan doang 50 gue bisa cari. 1M gue angkut, 500 juta gimana Kak setengahnya? Gue takut, gue lepas, gue langsung jangan deh. Gue gak bocah-bocah Pak, gue lagi rame, lagi nongkrong, tanya bocah-bocah dah. Bi, se-M coba Bi, se-M Bi coba lu tes. Kalau se-M belum ada Kak, kita berani di setengahnya 500. Kata gua, Bi, encet, lepas. Kegiur lu manusia biasa lu. Lepas, jangan. Kata gua, kalau gua deal kayaknya masuk rekening gua Pak. Hari itu ya, kalau gua bilang boleh deh Kak. Dia cuman minta setiap hari posting ya situsnya gitu kan, pamfletnya, storyan gitu kan, sama taruh link di bio gua tuh, bio Instagram gua. Shit, terus posting setiap hari satu dari dia, posting gambarnya dari dia, tinggal gua lempar aja terus. 1 bulan pertama 500 Kak, kita lihat nanti feedbacknya, kalau bagus mungkin bisa nambah. Siapa yang nggak goyang Pak? 500 juta ya, alik. Gua lepas, kata gua, wah kagak. Gue maksud gue dapet lah gue segitu dengan gue pelan-pelan aja Pak. Pelan-pelan asal jalan lah kita. Bener. Tapi alasan takutnya apa sih orang-orang gak mau ngambil judi online? Apakah emang secara hukum atau image? Maksudnya gini loh Pak, kita kan
kita kan bikin video atau konten di sosmed itu kan pengennya, maksud gua pasti kan kita melihatkan hal-hal yang positif dong, Pak. Bener nggak sih, Pak? Yeah. Mendidik. Kalau itu sih kalau di kepala gua ya. Maksudnya nggak masalah bercanda, tapi kan bercanda juga untuk menghibur, untuk positif, ngerti nggak sih, Pak? Intinya tujuannya positif mulu, tentang bercanda. Kayak banyak kan konten kreator yang bercanda-bercanda, yang seru-seruan segala macam, tapi kan mendidik, mau main bola, mau juggling, intinya kan mendidik atau menghibur atau memberi hal yang positif. Kalau judi buat apa sih, Pak? Bener. Di kepala gua merugikan. Gitu aja sih. Cuman gua tahu juga yang ngambil emang karena BU. Bukan BU lah bilangannya, emang pengen aja gitu, tergiur gitu. Namanya uang gede lah gitu, Pak. Hitungannya kan. Tapi maksud gua di sosial media gitu, maksud gue ya, kalau misalnya lu main-main judi di rumahan, di komplekan lu main duit lu gitu, terserah lu deh gitu, ngerti nggak sih, Pak? Seru-seruan sama bocah-bocah segala macam, tapi kalau lu membagikan atau apalagi menyuruh gitu ya, sekarang gini deh, yuk maling ini rumah ini yuk, gitu, ngerti nggak sih, Pak? Yuk bantai dia yuk, gebugin yuk segala macam, kan sama aja kayak gitu sih kalau di kepala gua. Gitu ya. Kalau pilihan orang bebas masing-masing, gua feel free terus, Pak, terserah lu, cuman tanggapan gue seperti ini. Gitu, tanggapan gue gitu sih, Pak. Janganlah kalau judi-judi. Kalian teman-teman saya selebgram yang di endorse judi online, nikmati uang haram Anda, anjing. Gue juga pengen, cuman tolonglah. Tolong, Pak. tolonglah. Oke. Bang Bio, terakhir. Pesan-pesan dong, pesan-pesan bijak nih buat anak-anak di luar sana, Gen Z yang kayak lu juga, yang pengen banget jadi content creator, pengen banget jadi selebgram, tapi kadang nyoba dikit nggak laku, udah nyerah, kayak gimana deh pesan-pesannya deh, Bang? Pesan-pesan untuk Gen Z kan, kalau gua tadi disuruh siapin tentang apa ya, lulus kuliah gitu, nggak usah lah ya, Pak ya. Iya. Yang tadi ya cakep. Yang tadi cakep tuh. Yang tadi quotes-nya adalah tentang anak Gen Z pengen mulai sesuatu. Di kepala gua, dalam hidup ini pasti perjalanan tidak mulus, tapi tugas kita harus selalu fokus dan harus selalu berjuang dengan tulus. Karena kalau kita berjuang dengan tulus, udah pasti akan mengalir yang namanya fulus. Ini udah disiapin nih pasti nih. Studio kecil bagus. Total sekali untuk Billionaire. Kang Brio, sekali lagi thank you banget udah mau mampir. All the best, God bless ya. Amin. Sekali lagi sukses terus Bang Brio. Gua bener-bener ini terinspirasi banget, orang yang terus konsisten. Dan thank you ya udah mau mampir nih ke studio gue yang kurang-kurang dan kursinya belum dibenerin ini. Aman banget, Pak. Aman banget, yang penting isinya. Studio kecil, isinya gede. Isinya kecil. Podcastnya kecil, isinya gede. Oke, thank you semua yang menonton. Sorry banget kalau ada salah-salah perkataan lah ya. Betul. Teman-teman semua, saksikan terus Studio Kecil Podcast setiap hari Sabtu ya, Bang ya. Jangan telat ya uploadnya ya. Setiap hari Sabtu hanya ada di YouTube channelnya Studio Kecil TV. Jangan lupa untuk like, komen, kira-kira aku undang siapa lagi, dan subscribe juga ke Studio Kecil TV. Jangan lupa untuk follow Abang Brio ada di sini. Thank you, man. Yes, dan sampai jumpa lagi di Studio Kecil Podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.